Selamat datang kembali teman-teman di Local Survival Walk of Indonesia. Masih bareng gue Regi Suryo di sini. Kali ini seperti biasa kita akan ngobrol bareng para pejuang-pejuang UMKM, pejuang-pejuang industri independen ya. Khususnya di bidang kopi kali ini kita ngobrolin ya. Tepat di sebelah gue udah ada salah satu pejuang itu. Kita sebut saja namanya Kang Angga dari Matisti ya. Yeah. Dari Matisti. Halo Kang. Halo, Apa kabar? Oke, Kang Angga ini asli Bandung. Asli Bandung. Asli Bandung. Oke, nanti gua akan ngobrol bareng, panggilnya apa nih ya? Angga aja. Angga aja. Regi ya. Angga. Ngobrol bareng Angga tentang ada salah satu cara branding dia yang unik gitu ya. Mulai dari personanya sampai dengan apa yang dia bawa di belakang gue ini. Oke, jadi so stay tune sambil gua ngopi dulu kali ya. Oke, balik lagi masih bareng gua Regi Suryo di sini dan salah satu tamu gua kali ini ada Angga dari Matisti Beverage. Betul. Oke. Kang, boleh dong perkenalkan diri dulu dong ke work friends di sana. Wais. Halo Walk Friends, saya Angga dari Matisti. Di Matisti. Iya. Singkat, jelas ya. Langsung. Sambil minum kopinya. Siap, Regi. Silakan. Makasih. Oke, Angga, gue mau tahu dulu nggak? Boleh. Kenapa bisa jadi kayak gini sih? Sebetulnya mah ini dulu tuh 2020 tuh karena kepepet, Regi. Awalnya 2020 kepepet. ya. Ya, awalnya. Jadi dulu tuh kerjanya di kedai kopi juga. Kedai kopi juga. Betul. Nah, terus di Juni itu kerjaan sama kuliah tuh udah mulai keteter tuh. Oke, oh sambil kuliah juga. Sambil kuliah, jadi waktu itu udah semester akhir lah. Beberapa bulan lagi tuh udah tinggal nyusun. Oke. Udah tinggal nyusun, sambil kerja udah mulai keteter. Nah di situ akhirnya kayak, wah ini harus pilih salah satu nih. Antara kerjaan sama kuliah nih. Kerjaan sama kuliah benar. Akhirnya setelah dipikirin, oh ini nanggung nih, kuliah harus diberesin kan. Kuliah, terus? Kalau misalkan sambil kerja terus, entarnya malah pas nyusun takutnya nggak fokus. Oke. Akhirnya di bulan Agustus lah, di bulan Agustus tuh saya pengajuan resign. Memutuskan untuk pengajuan resign di kerjaan terakhir. Cuman belum kepikiran buat kayak gini nih, belum. Baik, kuliah dulu deh pikirannya. Iya, pokoknya resign dari kerjaan, tapi yang ada di pikiran tuh nyari kerja lagi, tapi yang part time. Oke. Yang seminggu mungkin cuma 4 hari Ya, gitu bisa kan. fleksibel jadwalnya. Dia kirain bakalan gampang gitu kan. Karena pada saat itu banyak kedai kopi di Bandung tuh ya struggling lah ya. Benar, kondisinya, pandemi ya? Betul. Ya mungkin daripada mereka nge-hire full time, pikiran saya sih mungkin banyakan kedai kopi pasti nge-hire-nya part time. Ya biar nge-press budget costing juga kan. Ternyata pas saya kan pengajuan resign tuh ada tenggat waktu 1 bulan kan. Ya biasanya. Saya pengajuan Agustus, baru fix resign tuh di akhir Oktober. Oke, akhir Oktober. Betul. Nah, dari Agustus awal tuh udah nyari-nyari kerja tuh. Buat ganti di sana. Benar. Tapi susah banget. Hampir 30 email lah. Oke. Saya send buat ngelamar kerja. Ada mungkin sekitar 10 yang ada feedback. Ada. Tapi justru malah full time akhirnya. Waduh, kenapa nawarinnya malah full time ya? Akhirnya situ bingung, gimana ya ini ya. Sedangkan walaupun saya fokus kuliah, ya kebutuhan pribadi tetap harus dipenuhi dong. Betul. Karena kondisinya udah nggak mungkin lah minta ke orang tua dan lain-lain, udah nggak mungkin. Nah momennya tuh dapet ketika mungkin sekitar akhir Agustus kali ya waktu itu.
Saya kan waktu itu kerja di Jalan Sudirman kan. Oke. Yang Setiap- coffee shop tadi itu ya? Betul. Oh, Setiap pulang kerja tuh saya selalu lewat Dago. selalu lihat Dago. Karena rumah saya di Cikutra. Pokoknya lewat Dago aja. Oke. Nah, ketika pulang kerja, nah itu tuh saya udah pakai sepeda. Emang udah sepedahan. Betul, ya? udah sepedahan. Pokoknya dari dari mulai Juli tuh saya berangkat kerja, pulang kerja udah pakai sepeda. Sepeda. Karena motor udah saya jual. Oke. Motor pribadi saya udah saya jual karena waktu itu ya kebutuhan di Kebetulan rumah ya. juga. Nah, pas pulang kerja, saya lihat biji kopling tuh di Dago. Oh iya benar, sempat nongkrong di situ ya. Waktu itu masih aktif dia. Jadi biji kopling tuh jualannya cuma malam doang karena kan dari pagi sampai sore kedainya buka kan. Yang di Cis itu. Waktu itu masih PSBB, jadi semua kedai kopi itu kalau nggak salah tutup jam 6 sore. Nggak boleh sampai iya malam. benar. Nggak boleh sampai malam. Nah, pas pulang lagi goes di Dago, ngeliat lucu. Ada jualan kopi manualan tapi pakai Vespa. Pakai Vespa ya. Nah, di situ baru kepikiran. Ini nyari kerja susah. Apa jualan aja gitu ya. Tapi karena saya nggak punya motor pada saat itu, ya kepikirannya jualannya pakai sepeda gitu. Makanya sejauh ini saya jualan tuh kan ya banyak konsumen yang datang tuh sering nanya kan, kok kepikiran sih Mas konsepnya pakai sepeda? Bukan konsep sebetulnya. Sebetulnya karena emang yang saya punya cuman sepeda, ya akhirnya jualannya pakai sepeda. enggak ya? Betul. Mungkin kalau waktu itu posisinya saya masih punya motor, mungkin jualannya pakai motor ya. gitu. Oke. Berarti bisa kita simpulin kalau ini adalah project pandemi lah ya. Betul. Project Betul. bertahan hidup Ya. untuk pandemi gitu. Ya. Nah, saat itu sebelumnya jadi barista juga atau Barista juga ya. barista juga. Ya. Oke, di salah satu coffee shop. Terus apa yang ada di pikiran Angga cabut dari tempat kerjanya di saat orang-orang tuh khawatir untuk Ya. dan susah banget nyari kerja saat itu? Karena kuliah sih. Karena kuliah aja. Cuman kuliah doang. Jadi waktu itu tuh ini udah ngejalanin dari awal, udah semester akhir. Masa sih nggak diberesin Oke. gitu ya? Kan sayang ya. Ini semester akhir, semester 8 nih? Nggak, saya D3. Oh, D3. Itu berarti semester 5, Semester- 6 deh. Semester 6. Terus kan itu kuliah dapat beasiswa kan. Oke. Makanya udah mah dapat beasiswa, dari awal masuk nggak bayar gitu. Masa nggak diberesin? Yes. Terus memang ada misi tersendiri sih kenapa kuliah harus beres tuh. Saya tuh pengen ngasih sesuatu lah buat orang tua. Karena di keluarga tuh nggak ada tuh yang lanjut sekolah sampai ke jenjang kuliah, nggak ada. Oke. Jadi cuman itu doang sih, Aregi. Mikirin kuliah aja nih. Kuliah gue aja nih, yang penting beres dulu nih. beres dulu. Masalah kebutuhan sehari-hari, karena kebetulan saya juga belum menikah. Ya, yang penting ada buat diri sendiri aja. Iya, sama betul. buat kuliah tuh terakhir semester akhir kan buat fotokopi. Benar. Terus kayak bayar bimbingan, bayar sidang, gitu-gitu yang bayarnya cuma itu doang. Kalau biaya semesteran tuh nggak bayar. Berarti ya udah deh. Nah, biasanya nih, kalau misalnya kita ngambil keputusan kayak gitu, biasanya kan ada win-win solution nih dari tempat kita kerja nih. Iya. Mungkin dulu nggak usah keluar, tapi waktunya lebih fleksibel aja. di Itu sini. tuh udah fleksibel, Argi. Oh gitu. Jadi saya tuh terakhir kerja tuh ya bisa dibilang mengelola si kedai tersebut. Jadi waktu itu tuh saya tuh kerja tuh nggak terpatok waktu, nggak ada shift kalau buat saya sendiri. Oke. Jadi saya masuk kerja tuh dari sore, dari jam 4 pokoknya. Waktu itu kan kuliah masih online tuh. Jadi pagi ke sore tuh kuliah dulu, baru sore ke malam ke outlet kan. Baru hotel loh. Itu tuh udah fleksibel banget, tapi tetap keteter. Oke. Karena kuliah online itu tuh tugasnya lebih banyak dibanding offline. Makanya kalau kuliah mending offline dah. Iya benar ya. Benar. Makanya udah nggak ada pilihan tuh. Intinya kalau kerjanya tiap hari,
kuliah pasti terbengkalai. Nge-manage waktunya susah. Berarti itu barista tapi udah boleh fleksibel kayak gitu? Iya, karena waktu itu ya posisi saya dikasih kepercayaan sama owner buat ngelola si tempatnya. Oke. Jadi bukan cuman ngurusin operasional, tapi juga kayak manajemennya, ya, administrasinya, kayak betul. Oke, Gitu. oke. Masih aja tuh nggak kekejar juga karena tugasnya lumayan. Iya, tugas terus kan tanggung jawab di si kedai juga lebih gede kan sebetulnya. Kalau barista doang mungkin ya cuman datang bikin produk gitu kan, ngelayanin customer ya udah pulang gitu kan. Kalau ini nggak, mikirin banyak hal gitu. Nah begitu udah beres kerja di situ, selesai resmi nih keluar, lega apa nyesel nih? Dua-duanya. Karena waktu itu tuh Agustus akhir kan, baru kepikiran, udahlah. Oktober awal baru kepikiran, udahlah ini harus jualan aja deh, gitu kan. Nah di situ saya langsung kayak bikin RAB gitu, Aregi. Oke. Kira-kira kalau mau jualan pakai sepeda, habis berapa nih? Oke, keren, dihitung-hitung dulu. Iya. Pokoknya sebisa mungkin, ya mungkin keputusan untuk jualannya spekulatif, tapi fondasinya tuh jangan. Gitu. Benar. Jadi saya bikin RAB, bikin kayak cash flow-nya dulu nih, kira-kira target penjualannya sehari berapa cup, ketutup nggak? Karena waktu itu saya nggak punya modal sama sekali, nggak ada uang sama sekali. Okay. Setelah bikin RAB, muncul angka. Waktu itu modalnya 3 juta di RAB itu. 3 juta. Langsung saya bingung, ini uangnya dari mana nih? Yang saya lakukan pertama kali, nge-scroll kontak WA. Oke. Kira-kira temen yang bisa minjemin uang 3 juta siapa? Dan pada saat itu posisinya tuh orang-orang lain juga mungkin lagi pada bingung juga ya. Iya. Wah, ini kira-kira siapa nih? Akhirnya muncullah 2 nama waktu itu. Nah, saya coba kontak teman yang satunya dulu nih. Kontak, saya minta ketemuan. Ya alhamdulillah mungkin memang jalannya mungkin ya. Karena waktu itu mikirnya kalau memang jalannya di sini, ya mintanya dipermudah aja gitu. Yeah. Dan ternyata itu tuh nggak lama eksekusinya tuh. Pokoknya dari Oktober akhir lah, dana saya udah dapat. Di November pertengahan, waktu itu tanggal 21 kalau nggak salah, 21 November, saya tuh mulai jualan. Langsung jualan. Jadi persiapan sekitar 2 minggu. 2 minggu tuh sebetulnya 2 minggu tuh nunggu rak kayunya jadi nih. Oke, bikin dulu berarti. Bikin juga berarti ya? Bikin dulu. Jadi saya waktu itu referensinya nyari di Pinterest. Nyari di Pinterest kira-kira yang jualan konsepan sepeda tuh kayak gimana bentuknya. Dan banyak tuh di Pinterest, rata-rata di Jepang banyak kan. Iya. Tapi mereka jualannya teh yang pakai sepeda tuh. Nah saya coba kasih lihat ke teman saya yang pengrajin kayu. Ini bisa nggak bikin kayak gini nih? Oh kata dia bisa. Ya udah, ukur-ukur. Terus kira-kira habis berapa nih? Segini. Oke. Nah, ketika ada ide itu pun, saya ngobrol ke temen, itu tuh semuanya ragu. Kayak, bener gak mau jualan pakai sepeda gitu kan? Orang tua juga sama. Malah orang tua yang paling bisa dibilang paling menentang tuh mungkin karena mereka khawatir kali ya. Orang tua bilang, udahlah daripada jualan, mending cari kerja lagi aja gitu, cobain cari lagi gitu. Cuma karena waktu itu udah mepet banget ya. Uang udah habis gitu kan, gaji terakhir pun udah kemana gitu kan. Udah nggak ada pilihan lain, ini harus dieksekusi nih. Terus kan uang pinjaman modal udah dapet juga kan. Oke, akhirnya mau. Akhirnya mau temen tuh minjemin. Tapi nah lucunya juga nih, pas minjem ke teman, saya tuh dari awal pengen seprofesional mungkin Argi. Iya. Setuju. Jadi saya tuh bikin kayak MOU. Terus di atas materai tanda tangan, ada saksi. Dan di situ tuh poin-poinnya, saya mengembalikan modal selama 6 bulan. Kalau misalkan selama 6 bulan itu tuh modal nggak kembali,
semua aset diambil. Oke. Teman yang minjemin nggak mau, nggak tega. Wah, udahlah janganlah gitu kan. Udah sok aja pakai dulu aja katanya. Itu mah ya bisa dibilang uang santai lah gitu kan. Tapi di sayanya yang nggak mau. Iya sih benar ya. Karena kalau misalkan dikasih kelonggaran, takutnya ini waktu itu ya, saya mikirnya tuh takutnya mungkin ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama saya semangat nih. Ntar di bulan berikutnya, bulan keempat, kelima dan seterusnya, karena nggak ada tekanan, nggak ada rasa tanggung jawab, ya, bener. jadi males-malesan kan. Ya, setuju. Saya ngeyakinin nih ke teman, udah pokoknya bikin di atas materai, seprofesional mungkin, jangan ngelihat kita temen gitu, pokoknya bikin aja. Terus dia ya udah deh katanya, bikin, ada saksi, tanda tangan, udah aja. Dan ternyata gimana nih? Wah, 3-4 bulan pertama tuh benar-benar struggling banget lah waktu itu. Ditambah kondisinya waktu itu PSBB kan. Akhir tahun 2020 tuh masih banyak jalan yang ditutup kan di Bandung tuh. Oh iya benar. Nah waktu awal saya jualan tuh saya di Dago juga, Regi. Di tempatnya si Biji Kopling, barengan. Oke, itu tempat pertama tuh? Tempat pertama. Barengan tuh, pinggir-pinggiran malah. Bareng. Barengan, jadi malah jualan tuh waktu itu ya sering barengan. Iya. Tuker-tukeran kopi gitulah. Oke. Kalau lagi sepi, saya ngopi ke Biji Kopling ngopi ke saya gitu. Terus baru di Desember saya pindah ke Saparua. Itu masih pun nih ya? Gara-gara Dago jalannya ditutup dari jam 8 malam. Iya benar. Otomatis nggak ada yang lewat. Iya. Kayak nyoba, aduh ini gimana ya? Kalau kayak gini terus, ntar cicilan modal nggak akan kebayar nih. Nah akhirnya kepikiran jualan pagi. Wah ini harus jualan pagi karena kuliah online bisa lah pagi sampai siang, beres jualan baru nugas gitu kan. Pindah kepikiran ke Saparua tuh gara-gara dulu 2017 saya sering jogging kan di Saparua. Jadi saya tahu tuh demografinya tuh. Kayak Saparua tuh rata-rata orang yang jogging ya bisa dibilang mayoritas menengah lah ya. Orang-orang menengah. Jadi kalau misalkan saya jual kopi kayak gini dengan harga 15.000, nggak kaget lah. Masuk lah ya. Ditambah, nah yang paling penting, dulu selama saya jogging tuh saya sering kali lihat orang-orang yang jogging di Saparua itu tuh 80% selalu orang yang sama. Jadi nggak random gitu. Nah di situ tuh peluang kalau menurut saya. Jadi peluang supaya bisa dapetin pelanggan. Karena 80% yang jogging tuh orang yang sama, itu lagi. Itu lagi ya. Ya. Kayak udahlah Saparua nih, kayaknya oke. Di Desember awal baru jualan di Saparua. Oke. Gimana di Saparua? Ternyata nggak sesuai prediksi. Malah lucunya tuh banyakan orang yang tertarik tuh bukan karena ngelihat saya jualan kopi, tapi karena ngelihat konsepnya nih. Banyak kan ibu-ibu Regi. Saya lagi jogging nih, tiba-tiba terus melipir, terus dianya, "Mas, ini apa Mas, kok lucu?" katanya. "Jualan apa Mas?" "Jualan kopi Bu." "Oh kopi, teh nggak ada ya?" "Nggak ada Bu." "Oh kopi apa Mas?" "Tapi kopinya tanpa gula." "Oh kok nggak pakai gula gini-gini." Ya ujung-ujungnya nggak beli, cuman ikut foto-foto doang. Tapi waktu itu saya seneng, nggak apa-apa deh, hitung-hitung promosi gratis. Ya udah deh Mas, kirain teh, kopinya ada gulanya, ikut foto-foto doang nggak apa-apa Bu, silakan. Pokoknya rata-rata dulu tuh awal-awal 3 bulan 4 bulan pertama jualan tuh sehari sekitar 3-5 cup. Sehari 3-5 cup? Ya, pagi sampai siang tuh. Paling banyak 5 cup lah. Tapi rata-rata kadang cuma 1 cup. Dari pagi sampai siang tuh gitu. Terus baru pindah lagi dari Saparua? Dari Saparua. Jadi waktu itu pagi di Saparua, malam tetap di Dago Regi saya. Oke. Maksain lah. Sebenarnya jualan malam di Dago tuh udah tahu bakalan sepi. Cuman saya mikirnya, yang penting saya pribadi bisa ngopi deh.
ngelamun gitu ya pinggir jalan Dago gitu. Gak apa-apa deh, yang penting bisa ngopi gitu kan. Tapi lama kelamaan kok makin makin gak bener nih. Bener-bener dari jam 8 yang lewat jalan Dago tuh cuman ojek online doang. Karena jalannya ditutup. Bener. Wah ini gak bener nih, harus pindah. Nah baru di bulan Februari 2021 saya pindah jualan malamnya ke Taman Cibenying. Taman Cibenying. Nah di situ, itu pun gak sengaja. Jadi waktu itu tuh jualan sore. Pernah satu momen saya jualan sore karena UTS, nggak tahu UTS nggak tahu UAS gitu ya pagi-paginya tuh. Otomatis nggak bisa jualan pagi, pindah ke sore jam 4. Ngejar yang olahraga sore. Nah dari sore niatnya tuh beres maghrib saya mau jualan langsung ke Dago lagi. Cuman pas udah beres maghrib mikir kok ke Dago lagi ya? Mana ya? Kepikiran Taman Cibenying karena berangkat jualan lewat situ kan. Cobain Taman Cibenying deh. Pas mampir, ternyata di sini rame. Banyak yang jualan makanan di sana. Iya benar. Padahal saya nggak tahu ada gitu. Wah ini ekosistemnya udah kebentuk nih. Marketnya udah ada. Udahlah di situ cobain dan ya akhirnya ternyata orang-orang di sana juga baik-baik sih. Akhirnya ini kayaknya oke dan dari nggak sengaja marketnya udah kebentuk, udah tinggal ngejalanin aja ya. Iya. Oke, menarik banget. Ini mungkin gue langsung masuk ke intinya ya. Jadi Matisti itu artinya apa sih? Mendinginkan. Mendinginkan. Betul. Bahasa Sansekerta. Ada filosofi di balik itu atau? Ada. Jadi dulu tuh sebelum ngejalanin jualan pakai sepeda, si Matisti itu sebenarnya udah ada dari bulan Juni 2020. Cuman si Matisti itu cuman jualan minuman literan. Oh ya. Karena pada saat awal pandemi, kopi susu literan tuh rame banget. Rame. Nah, saya tuh ya bisa dibilang iseng lah ya. Waktu itu kerjaan tutup, nggak boleh buka kan waktu itu 3 bulan mungkin. Coba jual minuman literan tuh kayak kopi susu, Thai tea, green tea gitu kan. Dikasih nama Matisti. Kenapa Matisti? Ya karena artinya mendinginkan. Karena waktu itu produk yang dijual cuma minuman dingin. Bener. Tapi sebenarnya bisa multitafsir sih. Jadinya kayak cuman bukan mendinginkan tenggorokan, kayak mendinginkan hati. Tujuannya ya. Jadi ketika minum produk dari Matisti itu bisa mendinginkan pikiran. Ke arah sana lah. Cocokologinya. Matisti. Terus sebenarnya kalau di local survival ini kita lebih sering ngebahas mengenai apa ya, brand value di dalam situ ya, di sebuah brand gitu. Nah, yang gue tertarik untuk ngebahas Matisti itu yang pertama ternyata untuk nge-build dagang apa ya, berjualan dengan sepeda dan box di belakangnya ini tetap harus butuh perhitungan ya. Iya, betul. Tetap harus butuh perhitungan, terukur, terarah, mau tahu kemana, sampai penentuan pasar ketika jualan juga ditentukan sedikit itu ya. Bahkan dulu tuh sebelum barengan jualan sama biji kopling, sebenarnya posisinya nggak di situ saya tuh Argi. Sebenarnya saya agak atas tuh, deket Taman Fleksi. Oh, agak atas ya. Iya, di situ sebetulnya. Dan saya nentuin tempat di situ tuh saya udah survei dulu selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu malam-malam tuh saya nongkrong di sana, diem kayak cuman ngeliatin ini yang ngelewat kira-kira berapa orang, ramainya dari jam berapa sampai jam berapa. Sambil saya ngobrol sama tukang parkir di sana kan, nanya-nanya boleh jualan nggak di sini. Udah dapat izin waktu itu, cuman di H-3 karena saya nunggu box beres. Di H-3 saya kesana lagi, tempat saya yang mau dipakai jualan udah diisi sama susu murni. Jadinya jualan ntar hari Jumat waktu itu tuh. Saya waktu itu hari Rabu kalau nggak salah. Oh, lama kata si Babe parkir. Kamu mah lama katanya. Tuh udah diisi sama tukang susu murni. Waduh. Di situ bingung. Akhirnya H-1 saya DM biji kopling. Saya DM biji kopling, ya minta izin lah ya buat jualan di tempatnya dia barengan. Dan ya alhamdulillahnya biji kopling sangat-sangat suportif. Dia sangat-sangat mendukung, ayo jualan aja bareng nggak apa-apa. Gini. Lagian itu tempat bukan punya saya katanya. Bebas-bebas aja katanya.
Ya tapi seenggaknya saya minta izin dulu, soalnya kan yang duluan jualan di situ kan biji kopling. Udah yuk bareng aja bareng katanya. Gitu. Oke dari situ. Terus dari Angga sendiri, pengennya tuh orang-orang tuh tahu Matisti dikenal tuh seperti apa sih? Sederhana sih. Jadi sederhana, terus apa ya, hangat, kayak intim gitulah. Karena kebanyakan sejauh ini saya jualan, pelanggan-pelanggan saya tuh deket banget sama saya pribadi gitu. Udah kayak temen lah. Soalnya 80% yang ngopi tuh sekarang ya orang itu lagi. Bahkan udah kayak ngebentuk dengan sendirinya kayak komunitasnya gitu. Padahal nggak sengaja untuk dibentuk. Tapi karena orang yang sama intensitasnya sering ngopi ke Matis itu mungkin sekitar seminggu 4 kali. Akhirnya mereka saling ketemu kan. Lagi, konsumen yang satu lagi, sama konsumen yang lain tuh saling ketemu, yang awalnya nggak saling kenal lama-lama jadi kenal. Bahkan yang paling saya seneng ada konsumen B bisa dapat kerjaan dari konsumen A. Udah iya udah berkomunitas benar. Iya makanya saya seneng di situ kayak wah ternyata si tempat saya jualan tuh bisa menjembatani orang gitu kan. Keren. Bisa apa ya? Iya ibaratnya si A bisa dapat kerjaan dari si B gitu kan. Cuman gara-gara ngopi di sini doang gitu. Segala kemungkinan benar-benar mendinginkan gitu. Iya. Mendinginkan suasana gitu ya. Udah dingin, tambah dingin lagi. Nah, ada hal yang menarik juga nih buat teman-teman yang nonton atau yang dengerin di podcast. Jadi Angga nih sering menggunakan apa ya kalau kita bilang mungkin marketing komunikasi lah ya, yang menarik. Mungkin dengan penggunaan kata-kata on stage atau panggung nih. Terus coba bisa dilihat nih bajunya ya, kaos di belakang itu kayak kaos band lagi tour ya kan. Gitu. Kenapa bisa ngambil ide itu? Sebetulnya itu idenya dapat dari konsumen, bukan dari saya. Jadi awalnya tuh saya jualan ya cuman update di story di Instagram tuh ya cuman nggak ada kata on stage dulu. Nah tiba-tiba ketika saya posting feed ada konsumen yang ngomen karena saya jualannya kan random ya, nggak tentu lah. Kalau dulu tuh karena masih ke seling sama kuliah kan. Terus ada konsumen yang bilang, Kang, jadwal manggungnya diupdate dong katanya. Nah di situ langsung, ya juga ya. Kenapa nggak dikasih nama manggung? Nah di situ baru dilebarin. Kayak line up kopi yang saya sediakan ya udah aja saya kasih nama songlist aja udah. Songlist, bener. Keren. On stage songlist itu untuk kopi-kopi yang lagi dijual. Iya betul. Yang akan diseduh on stage itu ya, apa ya? Kode mulai, udah dagang nih gitu. Iya gitu. Oke. Emang nggak sengaja akhirnya jadi seterusnya. Iya, gitu ya udah aja nanggung dijadiin konsepnya aja gitu digabung gitu. Makanya ntar ke depan juga kan bakalan ada pembaharuan menu juga kan. Nah, nama-nama menu pun nantinya bakalan dikaitkan sama misalkan nama band diplesetin atau judul lagu diplesetin untuk si nama menunya sih. Biar si konsepnya tuh lebih kuat lah. Benar. Ya, pada akhirnya biar nyampur Matisti ada songlist lah, ada ini. Tapi ya beginilah Matisti gitu ya. Iya. Gila dan apa ya? Ini mungkin basturnya kali ya. Wah, betul. Bastur. Nah, lanjut lagi. Sejauh ini ngejalanin Matisti sendirian? Sendirian. Nggak ada kepikiran mau nambah orang? Belum sih, Aregi. Atau nambah armada? Nah, itu dia. Waktu pas awal saya jualan di Saparua Desember, ada bapak-bapak ya. Dia lagi jogging. Hari pertama itu saya ingat. Dia lagi jogging terus ngeliat, terus tiba-tiba nyamperin, ngasih kartu nama, ngajak kenalan. Terus dia menawarkan buat ngemodalin. Kemitraan gitu?
Iya, enggak ngemodalin Full aja kok. investment berarti. Iya. Jadi dia bilang, ini bagus banget nih konsepnya nih. Saya baru lihat kopi keliling tapi dengan sepeda yang kata dia ya, dengan sepeda yang rapih, yang bersih. Yang mungkin selama ini si bapak ngelihat kalau kopi keliling yang saset mungkin ya. Oh ya. Ya kurang, looknya tuh kurang Iya, oke lah iya, ya mungkin. Ini oke nih katanya. Gimana kalau misalkan 2021 kita bikin 100 unit kata dia. Kaget kan? Waduh ini si bapak kenapa ya? Baru kenal gitu kan? Baru kenal, baru ngobrol kok udah bilang kayak gini kan? Terus saya juga jualan baru sebulan gitu kan? Wah ini tuh kesempatan atau apa ya? Atau godaan nih? Nanti di bulan ini kita bikin pilot project 3 aja dulu, 3 unit kata dia. Semua full saya yang biayain katanya. Kira-kira berapa katanya? Kalau buat bikin 1 unit kayak gini? Kurang lebih 5 juta Pak sama sepedanya. Sepeda ya. Ya udah nanti, pokoknya dia ngebicarain kayak struktur manajemennya lah ya. Wah. Karena saya waktu itu kaget tiba-tiba ditembak kayak gitu kan. Saya bilang, Pak kasih saya waktu 1 hari buat pikirin dulu gitu kan. Ya udah katanya. Saya pulang, ya terus saya nanya orang tua, terus nanya temen lah yang ibaratnya dia pengalaman bisnisnya udah lebih banyak lah ya. Ya kalau orang tua mah ya terserah AA aja katanya. Gimana ngikutin kata hati gitu kan. Nah pas ngobrol sama temen sih bilangnya jangan dulu katanya. Karena terlalu terburu-buru. Terus pas dipikir juga, kalau saya sih waktu itu saya tolak. Alasannya, kalau menurut saya nih Aregi, konsep kayak gini tuh nggak bisa diduplikasi. Benar. Karena alasannya, karena kalau misalkan diduplikasi, misalkan punya unit 3 aja. Nantinya kalau kebayang sama saya tuh, nantinya SDM yang bakalan ngejalaninnya tuh bakalan susah. Ya. Karena butuh orang yang bisa menggabungkan 2 passion yang berbeda jadi satu, kayak nge-hire orang nih buat ya dalam tanda kutip kerja lah ya. Otomatis orang tersebut harus suka sepedahan, harus suka kopi juga. Kalau misalkan dua elemen ini nggak ada di orang itu, salah satunya nggak ada, saya yakin orang itu cuma bisa kerja mungkin sebulan. Ya, bertahan ya. Sebulan cabut mungkin ya. Karena misalkan Orang orangnya di Bandung ngajak iya, nggak berasa. orangnya suka kopi nih. Tapi nggak suka sepedahan. Ah, capek baru sebulan gitu kan. Benar. Orangnya suka sepedahan tapi nggak suka kopi atau belum ngerti kopi. Justru kan yang dijual untuk produk manual brew itu bukan masalah rasa doang. Tapi experience-nya juga kan. Kayak kita ada komunikasi sama si customer yang datang, itu juga kan yang dijual. Minum lagi dong. Siap, Aregi. Ini kopinya Gunung 7. Enak banget ini. Libertad. Sayang udah dingin ya. Coba bikinin lagi dong produser yang hangat gitu loh. Gunung 7 dari Libertad gimana, enak? Enak. Semoga bisa masuk songlist nanti ya. Udah pernah. Oh, udah pernah? Libertad udah pernah. Libertad emang, wah udahlah. Pak produser tolong songlistnya dimasukin lagi Pak. Ya, gimana Pak ya? Enak nih. Ini tuh yang bikin siapa? Sama ini juga ada cupping bowl. Tapi ternyata cocok-cocok aja kalau dipakai gelas gini. Cupping bowl dari Suji. Jadi Suji baru ngeluarin cupping bowl. Suji pasti oke lah karena dia dari bahannya juga pasti diperhitungkan. Keren. Mungkin Suji bisa tambah lagi apa gitu ya yang bagus. Oke. Lanjut lagi Angga. Siap. Ngomongin brandnya tadi pengen terlihat sederhana. Ya. Dengan cara komunikasi yang kekinian tapi apa ya, catchy, nggak norak-norak banget, songlist, kata-kata yang sering kedengar tapi nggak pernah kepikiran. Yeah. On stage, dimana sekarang banyak coffee shop on duty, on board, ya kan, on stage, wah keren. Minumannya, tapi sekarang udah ada yang non kopi nggak?
Dari awal jualan ada. Oh, ada non kopi memang. Cuman nggak bawa banyak. Jadi dari awal tuh memang kayak punya misi gimana caranya orang-orang awam minimal mau nyoba dulu kopi manualan. Nggak usah dulu targetnya suka aja, nggak usah. Minimal mau nyoba aja dulu. Makanya minuman non kopi itu saya cuman bawa dikit. Ada apa aja itu? Ya kayak ada es kopi susu gula aren, es coklat, es Thai tea, es green tea waktu itu. Tapi semuanya dingin. Kalau minuman panas hanya manual brew aja. Supaya dikasih pilihan dikit ya konsumen jadi nggak ada pilihan ya. Ntar jatuhnya milihnya manualan. Jadi kayak jual dedet gitu lah. Iya. Oke. Tapi tetap menyediakan yang mau manis-manis. Tetap bisa, menyediakan. Ya. Yang mau, tapi diutamakan penting nyoba dulu customer ya. Betul. Kalau manual brew ya. Betul. Belajar kopi sendiri udah lama? Kalau belajar sih karena kerja kali ya, Argi. Oh, kalau saya nggak ada belajar yang benar-benar resmi gitu, nggak ada. Cuman mulai saya kerja jadi barista dari 2012 lah ya, dari 2012. Cuman waktu itu tempat kerja saya tuh nggak terlalu serius banget di kopinya karena dia resto. Jadi untuk ya bisa dibilang ilmu tentang kopi saya nggak terlalu tahu. Nah mulai mendalami manualan tuh justru saya telat di 2017. Mulai tuh. Baru mulai gitu. Tadi Angga sempat bilang bisnis kayak begini sangat apa ya? Nggak bisa diduplikasi gitu ya. Apalagi ya memang kalau misalnya gue lihat sendiri kalau untuk sepeda pakai gerobak jualan kopi mungkin bisa dilakuin ya. Tapi elemen antara kopi dan suka sepedaannya harus disatuin juga. Nah kontra sama nama Matisti yang mendinginkan ya, beberapa kali mungkin 3 atau 4 kali gue main ke Matisti justru ngelihat Angga nih hampir kasih experience yang hospitality-nya oke banget, hampir semuanya customer diajak ngobrol gitu. Ini emang pure seneng ngobrol, seneng berteman, seneng main sekalian. Oh gue nyeduh sambil dagang juga. Atau emang ini sebagai pembeda dan nggak bisa diduplikasi. Sebetulnya basicnya tuh saya nggak terlalu suka ngobrol, Regi. Salah nggak suka ngobrol? Ya sebetulnya. Kayak nggak terlalu suka datang ke tempat yang ramai gitu, nggak terlalu suka. Oke. Cuman karena dari dulu tuh kerja di restoran, jadi tuh si badan tuh udah terpaksa buat ketemu banyak orang dan melayani banyak orang. Nah untuk perihal hospitality, saya tuh memang udah di training dari dulu waktu pas saya zaman kerja di restoran dulu. Karena dulu tuh saya sempet di waiters posisinya tuh sebelum jadi barista tuh. Malah ya di frontliner gitu ya, di waiters kayak itu saya sekitar 3 tahunan lah. Nah di situ saya belajar gimana sih cara nge-treatment customer supaya mereka tuh bisa merasa dihargai ketika datang ke suatu tempat. Intinya cara saya melayani konsumen yang tiap hari datang ke Matisti itu dengan cara saya memposisikan diri saya sebagai konsumen juga. Misalkan saya datang ke suatu tempat, entah itu ke restoran, ke kedai kopi, saya selalu suka diperlakukan seperti apa oleh karyawannya. Gitu. Ya contoh kecil ya mungkin ini ilmu dasar yang mungkin semua orang udah tahu kayak menghafal nama. Ya, benar. Itu salah satu mungkin salah satu hal yang bikin kedekatan saya dengan pelanggan saya tuh intens tuh itu. Intimate. Iya, karena saya berusaha menghafal nama pelanggan yang datang ke Matisti, khususnya ya yang sering banget itu pasti saya hafal. Berikut juga dengan pesanannya. Betul. Oke. Itu penting banget dan ini yang membedakan ya. Value experience di Matistinya yang emang kalau Matisti di manggungnya bukan Angga gitu, additional player mungkin. Iya betul. Kurang dapet kayaknya ya. Ya Angga tuh Matisti gitu. Kayak gini aja Regi ya. Ya mungkin contoh
kedai-kedai yang udah lebih senior lah ya. Klinik kopi. Oke. Wah, Klinik kelar kopi bukan Mas Pepeng yang nyeduh, nggak akan bisa. Ferza. Ya, Tadasi. Mas Ferza Iya. Tadasi. Bahkan klinik kopi Mas Pepeng dia sempat bilang sendiri di salah satu interview, bisnis ini nggak akan bisa besar. Karena dia menyadari orang yang datang ke klinik kopi, ya salah satunya selain nyari produknya, nyari Mas Pepengnya. Iya, Gitu. betul. Nah, itu agak-agak ngeri juga tuh kalau di branding ya. Betul. Karena sosok tuh menentukan banget di situ betul, personanya. betul. Kalau Matisti pertama kali booming, ingat nggak momen apa? Ingat momen pas waktu itu di repost sama salah satu akun IG lah ya. Coffee blogger. Bukan. Boleh sebut? Boleh, nggak apa-apa sebut. Oten waktu itu. Oh. Itu pertama kali pokoknya. Jadi pertamanya sama coffee blogger dulu nih. Terus si coffee blogger itu tuh kayak nge-mention kan di feednya tuh, mention Oten. Nah, sama Oten di repost. Oke. Nah, di situ HP saya sempat ngehang. Karena notif banyak banget. Jebol tuh ya. Aduh, ini apa ya? Pulang jualan tuh kan pakai headset ya. Kok nyala terus nih notif? Pas udah nyampe rumah, HP nggak bisa nyala. Ternyata dalam satu hari waktu itu follower naik sekitar 200 kali ya. Dalam sehari pas di repost sama Oten. Udah ada kontekan dari Oten belum? Kalau kontekan gimana nih? Support apa gitu ya? Belum. Oten. Keren loh nih. Bantu-bantuin lah. Waduh. Enggak. Keren. Matisti. Dan jadi momentum boomingnya itu, Ya. terus sudah jalan berapa lama sampai sekarang? Saya jualan November ini berarti 2 tahun. 2 tahun. Sudah sejauh mana prospek bisnisnya dari yang udah diukur pertama dan dihitung-hitung pertama? Sangat di luar dugaan. Berapa cup sekarang? Rata-rata 20 sih. 20. Se-shift tuh semua. Enggak. Dua pagi malam. Oh, pagi malam. Ya mungkin kalau dari segi hitung-hitungan apa ya, jumlah kayak nggak banyak gitu ya. Tapi ternyata matematika bisnis tuh beda. Malah ya bisa dibilang sekarang saya udah beres kuliah pun orang tua kan nanya, kuliah udah beres katanya, mau kerja lagi atau gimana katanya. Kayaknya tetap jualan deh. Masalahnya bukan cuman hasilnya doang ya, bukan masalah nominal uangnya. Saya tuh nemuin hal yang nggak saya dapat ketika saya kerja. Itu. Salah satunya kepuasan. Karena ini oke. saya kayak ngurusin anak sendiri kan. Kedua, saya bisa dapat banyak pelajaran ketika jualan di jalan. Kayak ketemu pedagang lain. Terus kayak ketemu pelanggan, ngobrolin tentang pekerjaan mereka. Itu tuh jadi kayak ya saya buat diri saya belajar juga gitu. Dikejar-kejar Pol PP. Ya. Di razia KTP udah pernah. Aduh. Tapi pernah di razia berarti udah sampai ada yang ditahan dong. Iya, KTP. Oh, KTP. KTP Oh, waktu itu. Tapi beres lu udah ya. Udah beres. Sekarang malah CS sama Pol PP. Enggak juga. Tetap ya. Tetap. Oke, nah Bandung kan sering hujan. Ini aja udah mendung nih, Iya. gitu kan. Nggak manggung dong berarti kalau. Kalau hujan sama sekali enggak. Oke. Paling nanti boleh kali ya kita nyobain nyeduh di sini kali. Boleh. Buat teaser kali ya, Lip ya. Boleh. Oke, ini terakhir ya, Angga. Apa yang ngebuat Angga sampai saat ini masih terus istiqomah nih dengan jalan dengan pilihannya? Ya jujur mungkin 2 tahun pasti ada capek gue atau Iya, mungkin iya. apa sih yang bikin Yang pertama itu tadi saya nemuin hal yang nggak saya dapat ketika kerja di tempat lain. Kenalan baru, terus teman-teman baru, relasi baru, pengalaman baru, pelajaran hidup. Oh, pelajaran hidup. Ya, Iya. pokoknya selama saya jualan tuh saya kayak ngerasain empati saya tuh makin tinggi. Humanis. Contoh kecil gini aja. Ya mungkin
orang lain mungkin udah ada di tahap itu. Kalau saya dulu enggak. Jadi contoh kecil gini. Kalau dulu saya zaman kerja di tempat orang, saya tuh kayak ngelihat pedagang kaki lima tuh yang nggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Biasa aja gitu kan. Ya mungkin jajan di pedagang-pedagang ya cuman kalau misalkan lagi kemana terus nunggu apa ya jajan gitu kan. Nggak niat gitu. Tapi setelah saya sendiri jadi pedagang kaki limanya, saya tuh jadi tahu wah ternyata gini ay. Makanya itu jadi pelajaran berharga sih buat saya. Nemuin apa yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Iya. Karena kan dulu empati. Betul. Kan dulu kalau zaman kerja ya udah gitu kan kayak ada di dalam apa ya? Lingkup gitulah ya. Iya, kayak ada di dalam kandang gitu ya, si pola pikir tuh. Jadi ya cuman tiap hari tuh cuman gitu kan kegiatannya. Datang kerja, beres shift ya pulang gitu kan. Pas libur ya main gitu ya udah. Oke, mungkin itu yang bisa dikulik dari gua. Nah, ini ada pertanyaan dari IG ya. Waduh. Waduh. Makasih. Berapa? 2 aja ya kita pilih. Ini boleh nih nanti. Oh, ini boleh nih. Ada kepikiran buat upgrade nggak, Bang? Upgrade. Apa sepedanya mungkin kali. Ada latte-nya atau ada cappuccino-nya gitu. Kalau untuk upgrade di produk kayaknya enggak. Bakalan fokus di manual. Kenapa? Karena kalau menurut saya manual brew tuh walaupun market share-nya kecil, tapi si marketnya tuh loyal. Maksudnya ya contoh kecil gini lah ya. Es kopi susu misalkan. Es kopi susu gula aren kan banyak ya. Tapi kebanyakan market yang suka es kopi susu tuh bukan cuman ngejar si produk es kopi susunya doang, tapi ngejar tempatnya juga. Ya, betul. Misalkan saya nih penggemar es kopi susu. Saya suka es kopi susu di kedai A, tapi ketika ada kedai baru B buka, terus tempatnya bagus, apalagi anak muda ya. Mereka pasti pindah tuh. Tapi kalau manual brew, penikmatnya itu tuh loyal banget. Bahkan ada orang yang dia pengen minum manualan, tapi kalau diseduhin orang yang berbeda, dia pasti ngerasa nggak cocok. Yes. Ada tuh kayak gitu. Benar. Nah itu uniknya. Oke, itu berarti untuk dari menu nggak kan? Enggak sih. Ya, mungkin Ya cuman selain manual mungkin cuman apa ya, pelengkap aja mungkin. Mungkin beans goibnya kali ya yang dibanyakin kali ya. Ya, yang antik-antiknya. Antik ya. Oke. Kalau pribadi sendiri suka kopinya yang berat, nyantai? Semua sih Hargi. Semua. Ya maksudnya saya nggak terlalu fanatik ke misalkan saya fanatik banget nih ke kopi wash misalnya, enggak sih. Enggak ya? Tergantung mood aja situasinya gimana. Tapi yang tadi menarik ya karena kalau customer itu kadang nyari siapa yang nyeduhnya karena emang udah gitu. nyaman. Manual. Emang dia kalau kata Kiki Mocha tuh kayak penikmat Negroni gitu. Nah, Once you like it, you're gonna like it. Gitu. Yeah. Sama kayak filter. Gitu. iya itu uniknya. Terus pernah kepikiran nggak buka tempat sendiri? Ada. Ya malah itu udah jadi rencana di tahun ini sih. Kalau buka tempat sendiri gimana nanti? Tetap jualan juga. Cuman mungkin nggak tiap hari. Mungkin cuman sekitar seminggu 3 kali lah. Nah, kenapa harus ada tempat? Alasannya tuh pertama supaya saya bisa go digital. Karena mau bagaimanapun apapun model bisnisnya tuh zaman sekarang harus merambah online. Ya. Nah, PR-nya kalau misalkan tetap jualan kayak gini itu nggak bisa, Aregi. Iya benar. Nggak ada tempat tuh. Iya, setuju. Kayak misalkan mau jual es kopi misalkan. Ntar pick up-nya kemana? Ke rumah gitu. Pas lagi saya jualan, ada orderan ke rumah, ntar gimana? Ya susah banget. Nah, kedua, kenapa harus ada outlet? Supaya dari saya pribadi bisa terus berinovasi.
Contohnya di menu. Karena kalau kondisinya kayak gini tuh, saya pengen bikin menu baru tuh susah. Mau R&D di rumah tuh beda feel. Beda apa ya? Bener. Di rumah tuh kan ada adik, ada ribet lah ya. Ide tuh kayak ketutup lah. Yang ketiga, kendala cuaca. Kendala cuaca benar. Ya, ketika masuk musim hujan, itu tuh saya jualan tuh susah. Seenggaknya kalau ada outlet, saya masih bisa tetap buka gitu. Ya, Meskipun lagi kondisinya lagi musim hujan. Menarik. Bisa dibilang itu goals jangka panjangnya lah ya. Betul. Yang terdekat dari Basturnya mau gimana? Kalau ini sih bakalan tetap sih. Banyak temen yang bilang kenapa nggak upgrade ke motor katanya. Vespa Matic keren. Waduh, Ngabers nanti. helmnya harus carglass. Waduh. Atau helm cakil gitu ya? Iya. Maaf, sobat-sobatku. Kalau upgrade, temen ada yang bilang kenapa nggak upgrade motor gitu kan. Pertama, brand identitinya udah kebentuknya sepeda. Kedua, kalau saya pikir apa urgensinya ganti ke motor? Orang sama-sama aja kok jualannya di jalan. Malah kalau pakai motor, kebebasan saya jualan di beberapa tempat malah makin hilang tuh. Kayak contoh misalkan jualan pakai motor, saya jualan di trotoar pasti bakalan lebih sensitif. Oh iya. Kalau sepeda mah ya masih sepeda gitu. Sepeda ya. Nah, kedua ntar malah jadi ada budget pengeluaran lain nih buat bensin. Nah gitu sih. Dan terpanjang. Iya, ya udah daripada upgrade ke motor, lebih baik saya upgrade-nya outlet gitu. Oke. Apa ya? Tadi udah pertanyaan dari DM udah dijawabin juga beberapa. Sisanya udah kejawab juga ya tadi pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin closing statement kali ya dari Angga. Lebih ke Apa ya? Ngebangun sebuah brand lah. Oh iya, oke. Sebenarnya banyak juga nih Argi mungkin saya coba share. Jadi selama si Matisti ini jalan terus ya kemarin-kemarin sempat rame lah ya di IG, itu banyak DM masuk. Banyak DM masuk yang ya ada yang Bang, saya minta izin buat konsepnya saya tiru katanya. Saya pengen jualan juga katanya. Banyak lah. Ya, saya cuma bilang gak usah izin sebetulnya kan, karena konsep kayak gini tuh teman-teman yang lain udah banyak kok yang udah duluan gitu kan. Cuman saya selalu bilang ke teman-teman di sana yang mau coba jualan juga, modal utamanya yang pertama sih harus sabar. Karena mungkin yang teman-teman lihat tuh, wah Matisti tuh rame, jualan pakai sepeda doang kok bisa kayak gitu gitu kan ya. Tapi sebetulnya ada proses yang dilewati kan. Ya, itu dia. Nah itu sabar itu modal paling penting sih kalau menurut saya. Yang kedua harus yakin. Karena yang susah tuh memulainya tuh. Waktu itu juga saya waktu pas mau mulai tuh rasa takut tuh gede banget. Benar sih. Gede banget. Intinya harus benar-benar yakin dulu aja. Makanya tiap ada DM yang masuk yang bilang dia mau Bang, saya mau jualan juga. Saya cuman nanya, oh boleh, abangnya suka kopi nggak? Yang saya tanya cuman itu doang. Ada yang suka sih katanya, manualan. Jarang sih kalau manualan. Nah kalau menurut saya lebih baik menjalani usaha yang kita suka dulu. Jadi ketika nanti ada momen pas ngejalanin si usahanya tuh ternyata nggak sesuai ekspektasi, kitanya nggak kecewa dan nggak nyerah. Karena kita suka. Yang penting suka aja dulu. Benar. Dan yang namanya usaha kan supaya bisa tetap berkembang yang paling penting tuh konsisten kan. Nggak cuman sebulan 2 bulan, tahu-tahu tergoda sama lapangan kerja, misal lowongan kerja nih, jatuhnya usahanya ditinggal gitu. Nah itu sih. Sip, thank you Angga. Siap, sama-sama. Sharingnya di sini. Sama-sama. Jadi
kenapa ya lagi-lagi gue jelasin di sini kenapa Angga yang jadi tamu spesial buat Local Survival adalah karena menurut gue Angga itu bisa nularin yang namanya personal branding terhadap branding brand marketnya dia dan apa yang dia jual gitu. Jadi banyak di luar sana yang taruhlah apa kita bilang kue-kue artis ya, atau coffee shop artis tiba-tiba, tapi ternyata walaupun persona si ownernya begitu kuat, kalau dia nggak menyatu sama apa yang dilakuin nggak akan bisa sustain juga. Betul. Gitu ya. Ada nyawanya, ada ruh di dalam bisnis tuh. Jadi brand itu bagaimana orang di dalamnya juga into sama apa yang dikerjakan. Betul. Makanya brand itu bisa hidup dan bisa sustain untuk orang-orang di dalamnya dan mungkin bisa menyebarkan apa kita bilang vibes dan vibrant yang positif. Dan semoga ya gue yakin sih kayaknya ini akan jadi ya selain emang bukan hal baru tapi dengan adanya Angga di dalam Matisti makin banyak anak-anak muda lain yang terinspirasi untuk mulai. Amin. Oke, Angga, thank you banget waktunya. Sama-sama Ari. Jadi gue mau nyobain di sini, manggung di sini dulu kan hujan lah. Boleh. Nyantai. Oke, thank you teman-teman buat yang udah nonton. Stay tune terus di episode selanjutnya. Siapa yang mau kita datengin lagi bisa komen di YouTube kita. Dan jangan lupa juga dengerin podcast, follow IG kita juga di Work of Indonesia. Gua Regi Suryo dan Angga. Oke, gua pamit undur diri. Thank you yang udah nonton. Thank you, Kak. Siap. Makasih Ari. Sama-sama.